Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di tutorial online pada mata kuliah teori perundang-undangan. Semoga rekan-rekan tetap semangat dan berbahagia selalu. Pada minggu kelima tutorial online ini, kami mengajak rekan-rekan sekalian untuk sama-sama mempelajari materi yang berkaitan dengan tinjauan umum objek pengujian peraturan perundang-undangan. Tujuan umum pada materi inisiasi kelima ini atau pertemuan kelima ini adalah mahasiswa mempunyai pemahaman tentang objek pengujian peraturan perundang-undangan. Kegiatan belajar kita adalah kita akan membahas mengenai pengertian objek pengujian dan pengujian terhadap produk hukum pengaturan. Lalu yang kedua, kita akan membahas secara spesifik objek pengujian berupa produk legislatif atau legislative act dan produk regulatif atau executive act. Objek judicial review dalam praktiknya terdapat 3 macam norma hukum yang dapat diuji atau norm control mechanism, yaitu keputusan yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling), keputusan yang berisi dan bersifat penetapan administratif (beseeking), dan keputusan yang berisi dan bersifat penghakiman atau judgment yang biasa disebut vonis. Produk legislatif yaitu produk peraturan yang ditetapkan oleh atau dengan melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat, baik itu legislator maupun kolegislator. Produk regulatif yakni produk peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dengan mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur muatan produk legislatif. Perbedaan regeling dan beseeking. Regeling merupakan hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum dan tugasnya mengatur hal-hal yang umum. Perundang-undangan memiliki 2 makna. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ciri-ciri peraturan yaitu bersifat umum dan komprehensif, bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas konkretnya, makanya tidak dirumuskan untuk mengatasi peristiwa tertentu saja. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Makanya lazim ditemukan suatu peraturan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali atas norma yang tertuang. Beseeking menurut Syahran Basah merupakan keputusan tertulis dari administrator negara yang mempunyai akibat hukum. Menurut Utrecht, beseeking merupakan perbuatan hukum publik persegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan tertentu. Prince dan Kosim Adi Saputra dalam bukunya menyatakan bahwa beseeking merupakan suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang luar biasa. Unsur-unsur beseeking yaitu pertama, suatu pernyataan kehendak tertulis diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi, bersifat sepihak, berasal dari organ pemerintahan dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum. Lalu terakhir dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan, telah dibedakan secara tegas antara peraturan yang bersifat pengaturan dan penetapan. Baik itulah yang
yang kita pelajari pada sesi kelima ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk menjawab di forum diskusi yang sudah disediakan, serta mengerjakan tugas 2 yang sudah disediakan di fasilitas tutorial online dari Universitas Terbuka ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.